Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Amsal 16 ayat 2, demikian firman-Nya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam melakukan satu tindakan, setiap orang tentu melihat dari pikirannya, dari sudut pandangnya. Semua yang dia lakukan itu tentunya adalah baik. Dari sudut pandang pribadi kita, tentu tidak ada orang yang menyalahkan apa yang dia buat. Tetapi, kalau dari sudut pandang orang, apalagi dari sudut pandang Allah, belum tentu perbuatan-perbuatan yang baik itu lahir dari hati yang baik. Misalnya peribadahan. Hari ini kita mau merenungkan apakah peribadahan yang kita lakukan lahir dari sebuah kerinduan hati. Lahir dari sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ataukah peribadahan-peribadahan yang kita lakukan didorong oleh motivasi-motivasi yang lain. Orang yang beribadah ada saja yang dimotivasi oleh karena kebiasaan. Karena sudah tiba hari Minggu dan orang-orang lain beribadah, maka kemudian dia melakukan itu dan ikut bersama-sama dengan orang lain. Motivasi ini adalah motivasi karena kebiasaan. Dan orang yang beribadah karena kebiasaan tersebut tentu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Tidak ada yang baru, tidak ada sukacita, dan kemudian tidak akan ada buah-buah yang baik yang dihasilkan dalam kehidupan. Karena dia hanya menjalani itu sebuah rutinitas belaka. Sehingga imannya juga kering, dan purangnya juga dia akan menjadi gersang. Ada juga motivasi peribadahan yang dilakukan karena orang lain beribadah. Mungkin karena ada kerabat, ada teman satu kor, ada teman satu kantor, atau mungkin ada atasan. Orang yang demikian akan beribadah hanya untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan kelompoknya, dan menyenangkan memuaskan atasannya. Dan orang yang demikian, dia akan berlaku seperti seorang saleh, tetapi sekali lagi hatinya tidak betul-betul bersukacita dan tidak didiami oleh Roh Kudus, sehingga sekali lagi dia tidak membuahkan apa-apa dari peribadahannya. Ada juga orang-orang yang beribadah karena motivasi supaya dianggap oleh orang lain sebagai orang-orang yang taat beribadah atau orang yang saleh. Maka orang yang demikian akan jatuh kepada kemunafikan. Orang akan melakukan peribadahan yang demikian untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dan orang yang demikian tentunya tidak membuahkan apa-apa. Tetapi seseorang yang beribadah karena kerinduan hati kepada Tuhan, tentu dia akan datang dengan semangat dan sukacita. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, akan mendapatkan sebuah perubahan, transformasi dari sikap dan sifat yang kemudian dipandu oleh Roh Kudus, bukan karena keinginan dirinya sendiri. Dan dengan demikian dia akan membuahkan buah yang baik, hidupnya berguna bagi banyak orang, dan pantas dan patut untuk dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga misalnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, sekali lagi dari sudut pandangnya dia melakukan itu. Tetapi apakah motivasi dari hatinya adalah motivasi yang baik? Bila seseorang melakukan tindakan dan perbuatan yang baik supaya dihargai, supaya dipuji oleh orang lain, maka sekali lagi dari sudut pandang Allah, itu tidak baik. Karena firman Tuhan berkata, apa yang diberikan tangan kananmu, hendaklah jangan diketahui oleh tangan kirimu. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang demikian kemudian akan mempertontonkan kebaikannya. Akan memberitakan itu kepada siapapun, supaya orang lain memuji semua hal-hal yang baik yang dilakukannya. Dan kemudian dia merasa itu adalah hal yang benar. Dan ketika orang yang demikian mempertontonkan kebaikan, maka dia kemudian akan mendapat upah hanya puja-puji dari orang lain. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau memberitakan itu, engkau sudah mendapat upahmu. Kemudian ada sebagian orang lain melakukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik itu supaya mendapat upah atau mendapat berkat.
Ada orang yang berpikir karena saya sudah melakukan perbuatan yang baik, nanti Allah atau Tuhan yang saya sembah akan memberkati saya. Bapak Ibu Saudaraku, tujuan kita melakukan perbuatan yang baik bukan supaya mendapat berkat. Tetapi karena kita sudah diberkati dan kita sudah diberikan melimpah oleh Tuhan, maka adalah kewajiban kita melakukan hal-hal yang baik tersebut. Bila seseorang melakukan tujuan yang baik itu adalah untuk mendapat upah, maka dia akan kecewa. Bila dia melakukan perbuatan yang baik kepada saudaranya, kepada orang lain, supaya suatu saat nanti mendapat ganjaran yang sama, tentu akan banyak kecewa dan akan menghitung kebaikan-kebaikannya. Dan ketika orang lain tidak membalas kebaikan itu, dia akan kecewa. Dan itu bukan hal yang baik lahir dari hati yang bersih. Kemudian ada juga yang untuk tujuan politis. Ada orang kemudian melakukan pencitraan, jepret sana-sini, mengibarkan bendera. Ketika ada bencana, orang beramai-ramai datang ke sana. Dan itu juga ketika menjelang ada kebutuhan-kebutuhannya. Tapi ketika bencana-bencana itu, belum pada tahun-tahun politis kita melihat, tidak banyak orang yang datang berduyun melakukan bantuan. Maka tujuan yang sangat baik untuk melakukan kebaikan itu adalah sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Dengan menghitung berkat-berkat yang sudah kita terima, maka kita kemudian didorong melakukan kebaikan kepada sesama. Itulah perbuatan yang sesungguhnya sangat baik. Maka karena itu firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Maka supaya perbuatan baik kita lahir dari hati yang bersih, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan seksama, sebab dari sanalah mengalir kehidupan. Inilah semua hal yang kita lakukan dengan hati yang bersih, hati yang tertuju kepada Tuhan, dan hati yang bersyukur atas berkat melimpah yang kita terima. Selamat melakukan hal yang baik dari hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Ialah segala hal yang kami lakukan lahir dari hati yang bersyukur, hati yang memuji Tuhan, dan hati yang senantiasa mempersembahkan hal yang terbaik untuk Tuhan. Demi kemuliaan nama Bapa dan berkat bagi orang banyak. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berbuat baik dari hati. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.